Kamu memang tidak berhasil menemukan Putri. Tapi kamu sudah berhasil membuktikan kepada ibu bahwa kamu adalah orang yang tidak gampang menyerah. Ibu menerima kamu kerja di sini lagi. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu menemui Widya? Kenapa sih, Mas? Mas Wisnu masih menemui dia? Hari ini tuh gue udah ngalamin banyak hal yang nggak enak. Jangan bikin hari gue makin buruk dong, gara-gara kelakuan lo. Kenapa kamu terima lagi anak itu kerja di kantor kamu? Ya karena dia itu... Bukan karena kamu ingin kembali lagi sama Wisnu. Safa itu lagi sedih karena nyokapnya lagi sakit. Dan lu malah bikin tambah dia depresi karena hobi lu yang marah-marah nggak jelas ke dia. Lagian gue juga ngapain sih, bego banget. Pakai ngasih bunga segala sama si Cumi. Tapi walaupun dia bukan asisten gue lagi, dia itu udah termasuk anak buah gue di kantor. Tapi ngapain juga gue perhatiin dia? Aduh. Safa, gue harap lu juga bisa maafin Kak Juna. Gue tahu Kak Juna kesel ngomel-ngomel. Itu karena dia mengira kalau cewek masa lalunya bakalan datang. Tapi nyatanya cewek itu nggak akan pernah datang. Cewek masa lalu nggak datang. Maksud lo? Hey guys, untuk kamu ada di sini, Mama mau minta tolong. Mama dari tadi telepon Papa tapi nggak ada jawaban. Takut ada apa-apa, kamu tolong cek ke bengkelnya ya. Oke, Mah. Bagas kesana sekarang ya. Gina. Luna, kok bisa kesini? Bukannya nyokap lo itu ada di rumah sakit? Iya, tapi Mama udah baikan kok. Lagi juga ada Papa yang jagain. Ini bunga siapa? Sumpah ini bagus banget. Buat gue ya, Jun? Iya. Serius? Emangnya lo tahu apa gue bakalan kesini? Iya. Jun, pantesan dari tadi tuh gue telepon-telepon lo tapi nggak diangkat. Pasti lo mau bikin gue penasaran kan? Bagus banget lo. Makasih ya Jun, lo baik banget deh. Bu, diminum dulu kopinya, Bu. Terima kasih ya. Ibu nggak usah khawatir ya. Mungkin aja Pak Tio itu handphonenya lagi di silent atau apa. Jadi teleponnya itu lagi nggak bisa diangkat. Tapi saya yakin kok kalau Pak Tio itu pasti baik-baik aja. Ya, mungkin juga. Ibu sangat berterima kasih. Hari ini sudah 2 kali kamu menghibur Ibu. Diminum dulu, Bu. Bismillah. Sesuai kesukaan Ibu. Kamu tahu nggak? Setiap kali setelah Ibu selesai berbicara dengan kamu, Ibu merasa lega sekali. Bukan cuma Ibu aja. Saya juga, Bu. Kalau saya berada di dekat sama Ibu, saya merasa sangat nyaman sekali, Bu. Seandainya aja saya tuh bisa dilahirkan kembali. Alangkah sangat senangnya kalau saya bisa punya orang tua seperti Ibu. Safa, hidup kamu sangat beruntung. Kamu memiliki orang tua seperti Papa dan Mamamu. Iya, Bu. Saya sangat beruntung. Dan saya juga sangat beruntung karena saya bisa punya bos sebaik Ibu. Kamu ini paling pandai memuji. Ya Allah, seandainya aja
Mama Sandra bisa memperlakukan aku seperti Bu Widya. Kok Juna nggak bilang ya kalau ada kartunya? Ternyata bunga ini untuk Safa. Gue tahu kok Juna kesel ngomel-ngomel. Itu karena dia mengira kalau cewek masa lalunya bakalan datang. Tapi nyatanya cewek itu nggak akan pernah datang. Kayaknya gua sama Juna itu sama. Gua sama dia sama-sama lagi nungguin cinta masa lalu kita. Itu satu hal yang bikin gua kagum sama dia. Dia tuh nggak pernah nyerah untuk nunggu cintanya itu. Perempuan itu benar-benar beruntung. Gue jadi pengen tahu seperti apa sih cinta masa lalunya Juna. Tak bisa. Kamu datang ya taman ini. Nanti kita ketemu di sana. Gue harus bisa kayak dia, nggak nyerah, dan gue juga harus yakin kalau gue pasti bisa nemuin Arjuna. Seandainya aja topi itu nggak hilang, mungkin sekarang gue udah bisa ketemu lagi sama Arjuna. Kenapa harus hilang sih topi itu? Ini kan bunga yang tadi. Jangan-jangan Luna tahu lagi kalau bunga ini bukan untuk dia. Gue gak mau cari pertama lo. Silakan kalau lo mau lewat duluan. Maafin gue ya. Gue sebenarnya nggak ada maksud bikin lo kesel tadi. Gue itu cuman... Ya, gue udah tahu kok. Bagas udah ceritain semuanya ke gue. Dan lo percaya atau enggak, sebenarnya gue tahu gimana perasaan lo. Emang gak mudah kan ditinggal sama orang yang kita cintai? Terima kasih. Pa. Mana sih? Pa. Papa. Papa kenapa, Pa? Pa bangun, Pa. Pa. Tolong! Pa, bangun, Pa. Papa! Masih ku ingat indah senyummu. Ini buat lo. Gue beli ini karena gue suka bandulnya.
Ada apa sih? Lu ngapain? Maya tidak! Kau masih Dan Bagas nggak suka sama lo. Mungkin sekarang ku jatuh cinta sama lo. Apa benar ku jatuh cinta? Jun? Kamu bicara apa? Ma, Mama nggak salah dengar kan apa yang kamu omongin barusan? Iya, guys? Iya, iya. Iya, Mama segera ke sana sekarang. Iya. ada apa, Ma? Papa kamu, Jun. Kita harus pulang sekarang. Ayo. Nah, mukanya kok kucel kayak gitu? Nggak senang lihat mama pulang. Seneng kok, Mah. Iya, cuman emang Luna lagi ada masalah aja sih. Siapa yang cari masalah sama kamu? Kayak kamu nggak tahu aja. Anak muda kayak Luna. Masalahnya kan pasti masalah cowok. Ya kan, Lun? Iya, Pak. Kalau masalah cowok, kamu nggak usah khawatir. Mama udah mempersiapkan seseorang yang cocok buat kamu. Maksud Mama? Mama mau jodohin kamu sama anaknya Tante Vanessa. Assalamualaikum. Hai Vanessa. Halo. Udah datang. Apa kabar? Halo. Hai Mas Wisnu. Halo, Tante. Halo. Hai Luna. Halo, Luna. Kenalin dong. Ini anak tante. Ya. Halo. Arjuna, kamu tahu nggak? Kalau di kantor aku itu ada orang yang namanya mirip banget sama kamu. Namanya juga Juna. Dan anehnya lagi, dia itu juga lagi nungguin cinta masa lalunya. Ya Allah. Kalau memang aku itu masih ditakdirin untuk ketemu lagi sama Arjuna, tolong kasih pertanda apa aja. Mungkin aku udah memang gak ditakdirin untuk ketemu kamu lagi, Arjuna. Ayo obat oles. Siapa yang mau beli obat oles? Sekali usap pasti sembuh. Lu lihat orang juga nih. Gua kasih sedikit, langsung sembuh. Ayo, ayo, ayo. Tapi itu... Bang. Saya berhenti di sini aja, Bang. Apa-apaan sih? Balikin topi gue. Tapi itu ada tulisannya. Mana tulisannya? Balikin. Enggak, sebentar saya tanya. Kamu pasti pernah ngelihat ada tulisan kan? Mana tulisannya? Kok sekarang udah hilang? Lo gila ya? Kalau lo mau topi kayak gini, beli dong. Balikin ah. Pokoknya dijamin 100% hilang. Ayo. Astagfirullah. Kenapa ya? Gue kok kayak orang gila kayak gini? Mungkin ini pertanda kalau gue nggak akan ketemu lagi sama Arjuna. masih ku
Bagas, kamu ngapain sih telepon Mama sama Juna? Papa kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Tadi itu Papa pingsan. Papa harusnya istirahat kan, Pak? Lagian ngapain sih kerjaan semuanya sendiri? Bukannya di bengkel kan banyak pegawai, Pak. Bagas, Juna, sebaiknya kalian keluar dulu ya, biar papa kalian bisa istirahat. Luna. Pa, pokoknya Luna nggak mau dijodohin sama anaknya Tante Vanessa. Masa hari gini masih ada jodoh-jodohan sih, Pa? Nggak mau. Rian itu kan anaknya Tante Vanessa. Gak ada salahnya kamu coba. Ya udah, kalau gitu Mama sama Papa aja yang nikah sama anaknya Tante Vanessa. Luna, kamu jangan kayak anak kecil. Kamu harus tahu, kondisi Mama saat ini sedang tidak stabil. Jadi jangan kamu bikin dia susah. Tolong kamu bikin Mama senang. Kamu nggak mau kan? Kalau sampai Mama melakukan hal yang sama lagi. Mama sama Papa itu mencari yang terbaik buat kamu. Jadi tolong, ayo dong kamu pertimbangkan. Sekarang Luna mau aja dong disuruh apa aja sama kamu. Ya, aku juga udah gak sabar ngelihat anak kita bersanding di pelaminan. Dan kita akan bikin pesta yang termegah dan termewah se-Indonesia. Dan anak orang kampung itu si Widya gak bakal lagi deketin Luna. Ya, awas aja kalau berani. Ma, akhirnya Luna itu mau dijodohkan dengan Rian. Makasih ya, Pak. Papa udah berhasil membujuk Luna. Mama senang banget. Ini aku buatkan minuman. Menurut aku, kamu jangan terlalu kerja keras seperti ini. Kamu harus memikirkan kesehatan kamu. Kadang aku seperti nggak punya suara dalam keluarga ini. Kamu selalu saja bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Sementara aku hanya bisa setuju dengan apa yang kamu katakan. Aku memutuskan kembali menerima Safa di kantor untuk bekerja, bukan berarti aku tidak menghargai pendapat kamu. Mas Tio masih menjadi kepala keluarga. Kalau nggak ada kamu, aku dan anak-anak nggak mungkin bisa hidup seperti sekarang. Tapi sebagai kepala keluarga, aku sadar kok. Penghasilan kamu lebih besar dibanding aku yang hanya punya bengkel kecil. Mas Tio, kita tidak perlu membicarakan masalah itu ya. Karena selama ini, aku tidak pernah mempermasalahkannya. Buat kamu itu bukan masalah, tapi buat aku, itu masalah. Aku akan buktikan sama kamu, kalau aku juga bisa mempunyai penghasilan yang besar. Supaya kamu tidak lagi kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini. Aku akan buktikan itu sama kamu. Hebat ya kamu. Nah, coba dong kamu minta ajarin tuh sama Rian. Deket-deket dong di situ. Aduh, Luna. Iya, Lun. Kalau aku ajarin kamu pasti langsung bisa. Yuk, aku ajarin. Aduh, nggak mau ah. Gue nggak mau dan gue nggak bisa main golf. Luna. Yuk. Ya. Kayak gini. Nah, kamu bisa kan? Aduh, gue gerah di sini. Yaudah, gue nyari angin segar dulu ya. Luna. Udah, nggak apa-apa Tante. Biar Aryan yang nyusul Luna. Iya, halo Lun. Halo Saf.
lo tuh di mana sih? Loh, emangnya kenapa? Ayo dong, buruan balik ke rumah. Gue bete tahu. Biar gue ada alasan juga buat kabur dari laki Tante Vanessa yang belagu terus Nora itu. Iya. Sabar. Gue udah di jalan kok. Ya udah ya. Kamu di sini ternyata. Kamu jangan jauh-jauh dari aku dong, Beb. Ih, apaan sih? Lepasin ah. Jangan gitu dong. Kamu kan tahu, sebentar lagi kita menjadi sepasang suami istri. Jadi ya, kamu harus belajar untuk semakin dekat dengan aku, sayang. Aduh, lepasin gue Kak. Aduh. Ada apa ini, Rian? Ya ampun, Rian. Rian, kamu nggak apa-apa? Udah, sini. Aduh. Bencong nggak? Lu nggak ngeliat sih tadi Kak gimana senangnya Safa pas gue kasih bunga. Pokoknya nih, nanti lo harus siap-siap. Kalau gue kawin sama Safa, lo harus sumbangin satu lagu yang paling indah. Kenapa gue jadi kayak gini ya? Seharusnya kan gue senang. Bahkan bisa dapatin Safa. Apa gue cemburu? Hah, nggak mungkin. Gila apa gue? Jun, Mama mau bicara sama kamu. Ada apa ya, Ma? Ya udah mah, Bagas tinggal dulu ya. Apa kamu menyukai Savana? Soalnya waktu itu Mama sempat dengar. Mama itu salah, Ma. Lagian, Mama ini ngomong apa sih, Ma? Kenapa Mama bisa kepikiran ke situ sih, Ma? Mama serius. Soalnya Mama lihat sejak ada Safa, kamu berubah jadi riang. Mama ngomong sembarangan apa? Mama ini orang yang membesarkan kamu dari kecil, sayang. Jadi satu gerakan aja Mama bisa baca pikiran kamu. Jun, jawab dong pertanyaan Mama. Mama tanya serius. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Jun, jawab dong pertanyaan Mama. Mama tanya serius. Juna, Mama tanya, apa kamu benar-benar mencintai? Ternyata kakak gue yang keren ini udah bisa suka sama cewek ya. Kasih tahu dong. Mah, siapa sih ceweknya? Mama rasa sebaiknya Juna sendiri yang jawab dong. Masa Mama? Kak, kasih tahu dong. Dia... Siapa sih Kak? Nih bikin penasaran aja. Luna. Wah, serius Kak? Udah feeling gua tuh. Kenapa sih lu nggak ngomong dari dulu? Lo tenang aja, pokoknya gue bakal jadi mak comblang buat lo. Gue prediksi 3 hari udah jadian. Asal jangan lupa pencet jadian. Mau ditaruh di mana muka Mama Luna? Hah? Untung anaknya Vanessa itu nggak kenapa-napa. Ma, sudahlah. Luna itu kan nggak sengaja. Biarin.
Biar Luna masuk penjara sekalian. Daripada Luna dipegang-pegang sama cowok menjijikan kayak gitu. Nggak mungkin lah dia pegang-pegang kamu. Kamu aja emang nggak suka sama dia, makanya cari masalah, ya kan? Loh, kok mama malah nggak percaya sama anaknya sendiri sih? Itu jangan kurang ajar. Kamu mau mama nekat lagi? Terserah mama. Mama emang egois ya. Sudahlah. Ayo sih, yuk. Saf, gimana nih? Gue tuh nggak mau dijodohin sama anaknya Tante Vanessa. Lu kan tahu gue tuh cuma cinta sama sayang sama Juna. Lun, lo yang sabar ya. Gue yakin pasti Allah punya jalan sendiri kok. Ya Allah, berilah jalan agar cinta Luna dan Juna bisa bersatu ya Allah. Jangan biarkan Luna dijodohkan dengan orang yang tidak dia cintai. Amin ya robbal alamin. Pagi, Sweetie. Kayaknya ada yang aneh nih. Kenapa sih? Senyum dong. Gak apa-apa kok. Gue bawain teh hangat buat lo. Makasih ya. Ya sebenarnya gue lagi pusing aja mikirin tentang Luna. Kasian dia. Masa dia tuh mau dijodohin sama cowok yang sama sekali nggak dia cinta? Siapa? Namanya Rian. Anak temennya nyokap gue. Kayaknya gue ada ide deh buat nolong dia. Tapi lu nemenin gue sarapan dulu ya. Udah, ayo masuk mobil. Dimakan dong, Lun. Luna nggak selera, mah. Mama nggak mau nanti sikap kamu seperti ini di depan Tante Vanessa dan anaknya. Loh, emangnya nanti siang ada apa, mah? Nanti siang kita akan makan sama mereka. Mama nggak mau ada kekerasan lagi. Mama terhadap Luna dan Luna terhadap Rian. Coba kamu di sini belajar untuk lebih dewasa. Mama di sini kan melakukan yang terbaik buat kamu, mencarikan calon suami yang baik buat kamu. Bukan nyuruh kamu minum racun. Halo, Safa. Mama nyuruh gue ketemu sama anaknya Tante Vanessa itu lagi. Gue nggak mau, Saf. Aduh, gue tuh mendingan mati ya daripada gue harus pisah sama Juna. Lo tenang aja ya. Lo ikutin aja apa kata mama sekarang. Karena sekarang gue sama Bagas lagi ngerencanain sesuatu untuk ngegagalin perjodohan itu. Oke, lo tenang aja. Lo beneran, Saf? Aduh, Saf, please ya, tolongin gue. Pokoknya gue mau deh ngelakuin apa aja. Yang penting gue nggak disuruh nikah sama orang itu. Iya. Jas, makasih banyak karena lo udah mau nolongin Luna. Dan gue sangat berharap kalau rencana lo ini tuh bener-bener bisa ngegagalin perjodohan itu. Apa sih yang buat lo? Emang sih kedengarannya agak gombal. Tapi gue cuma bisa seneng kalau ngeliat lo seneng. Bagas ini baik banget ya. Andai hati ini bisa memilih, gue mau jatuh cinta sama Bagas. Gelap, awan gelap menyelimuti. Gelap, hitam, kosong. Dan kamu tidak akan bisa lari dari nasib. Ini kutukan. Kutukan apaan? Setiap kamu berhubungan dengan wanita yang namanya berinisial L, maut akan selalu menghampirimu.
Ingat maut, ingat mati. Gak. Kita maut. Huruf L. Kerja bagus, Pak. Good job. Gua suka gaya lo. Sama-sama, Bos. Terima kasih, Pak. Gas, lo yakin kalau rencana kita ini bakal berhasil? Ya iyalah gue yakin. Lo nggak lihat tadi kalau anak manja dan sok keren kayak Rian bakalan mewek-mewek ke mamanya karena ketakutan. Masih lama ya, Rin? Enggak, udah deket kok. Jadi ya. Ayo, Ma, kita pulang. Rian nggak mau mati karena dijodohin sama Luna. Kamu nih apa-apaan sih ah? Bikin malu aja, Jin, kayak anak kecil. Sekarang Mama pilih mana? Mama pilih malu atau pilih Rian mati? Anak Mama mati karena dijodohin sama Luna. Hah? Ayo, Ma, pulang. Jin, apa-apaan sih nih? Makasih, Safa. Ini pasti berkat lo. Kok kosong? Jangan-jangan belum datang kantor lagi. Kocak juga nih anak. Jun, kamu ngapain di sini? Ini mah lagi nyari berkas-berkas yang kemarin aku minta tolong Safa ketik. Lagian anak itu kemana sih? Udah jam segini masa belum datang sih? Namanya kan nggak profesional, mah. Safa sudah minta izin sama Mama. Dia pergi karena ada urusan dengan Bagas. Pasti bukan urusan kantor ya? Tuh aku yakin. Anak itu cuma cari izin aja. Lama-lama kan bisa ngelunjak. Karena dia tahu Mama itu baik sama dia, mah. Makanya dia panggil Bagas buat ikutan. Biar Mama kasih izin. Begitu kan, Ma? Kamu ini marah-marah karena Safa minta izin atau karena Safa itu pergi dengan Bagas? Mama lihat kok kayaknya marah-marah kamu ini seperti orang yang lagi cemburu ya. Siapa yang cemburu, Ma? Yang aku pedulin, Ma, itu cuma masalah pekerjaan. Kalau pekerjaan beres, oke, nggak ada masalah. Itu aja. Aku balik dulu, Ma. Halo, Nun. Safa, lo udah berhasil. Berhasil gimana? Lo udah berhasil bikin anaknya Tante Vanessa ketakutan kayak orang gila, tau gak? Gue yakin, abis ini pasti perjodohan gue sama dia batal. Ide lo tuh bener-bener bagus banget tau nggak? Dan sekarang gara-gara ide lo, adek gue jadi nggak dijodohin sama cowok yang nggak jelas kayak gitu. Makanya lo harusnya senang kenal sama cowok kayak gue. Apaan sih lo baik banget tau gak sih? Antara Bagas atau Juna, siapa kira-kira yang kamu pilih? Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Hati-hati ya. Dari mana aja, lo? Kenapa jam segini baru ke kantor? Lo pikir kantor ini punya lo? Iya. Biasa aja dong. Lagian satu hal yang harus lo inget ya. Sekarang lo itu bukan bos gue lagi, tapi bos gue itu adalah Bu Widya. Dan jadi lo nggak usah deh ngurusin kerjaan gue lagi. Iya, Kak. Safa pergi sama gua kok. Lagian Mama juga udah kasih izin. Jadi lu jangan marah-marah ya sama Safa. Bukannya gue marah, Gas. Tapi ini masalah profesionalisme. Ini kan jam kantor. Nggak boleh main pergi gitu aja dong. Ada apa sih? Kok marah-marah, Jun? Kenapa? Kok kamu marah-marah? Ini mah Kak Juna protes tentang Safa. Jun, Mama mau bicara sebentar soal proyek itu. Ya? Mama tinggal dulu ya.
Kamu ini gimana sih, Jun? Tadi kan Mama sudah bilang, Mama sudah mengizinkan Safa untuk pergi dengan Bagas. Untuk apa kamu marahin dia lagi? Bukan begitu, Ma. Aku cuma nggak mau kalau pegawai di sini semua berpikiran kalau mereka bisa keluar pada saat jam kerja, Ma. Sama seperti Safa. Kalau itu sampai terjadi, perusahaan ini juga kan yang rugi. Yakin? Alasannya cuma itu? Emangnya Mama pikir ada alasan apa lagi sih, Ma? Aku kan cuma mikirin soal kepentingan perusahaan, Ma. Oh ya, tadi Mama suruh aku kesini buat apa? Katanya ada proyek baru. Itu juga Mama mau omongin. Kamu harus pergi ke Kepulauan Seribu untuk ngurusin proyek penginapan kita di sana. Semua akomodasi, transportasi udah Mama urusin. Jadi besok kamu langsung berangkat. Ya, aku kembali ke ruangan aku, Ma. Gue tuh heran tau gak sih sama kakak lo? Kenapa sih kalau misalnya ketemu gue tuh bawaannya senewan aja? Jelas-jelas kita itu udah dibolehin pergi sama Bu Widya. Kak Juna itu senewan bukan karena lo, tapi karena dia lagi jatuh cinta. Jatuh cinta? Iya, semalam dia ngaku kalau dia suka sama Luna. Safa, lo kenapa? Lo nggak suka ya dengan omongan gue barusan? Hah? Enggak kok, gue malahan seneng lagi. Tapi awas aja ya, kalau sampai Juna itu berani ngapa-ngapain si Luna, lihat aja nanti, bakal gue jemur tuh dia. Ya udah deh, gue ke ruangan Kak Juna dulu ya. Semalam dia ngaku kalau dia suka sama Luna. Pemandangan di sini bagus juga ya. Gue suka. Gue emang biasa kesini. Karena kalau dari sini, ngeliat bintangnya bisa lebih dekat. Makasih ya. Aku yakin sudah membuat keputusan yang tepat menyuruh Juna mengurus proyek di Pulau Seribu. Di sana Juna bisa bekerja sekaligus menenangkan pikirannya. Kak, lu udah ngamut marah-marah lagi kan? Kalau masih, gue keluar aja ya. Gue tadi itu cuma lagi mikirin masalah kerjaan aja. Makanya jadi bawaannya nggak enak. Yang bener, bukannya lu senewan gara-gara Luna? Mendingan lu buruan deh ungkapin perasaan lu ke Luna. Kalau lu tahan terus, ntar sikap lu malah tambah nggak jelas. Bisa-bisa semua orang kantor lu marahin. Gue itu lagi nggak mau mikir soal itu dulu. Sekarang gue lagi mau ngurusin proyek di Pulau Seribu. Lu mau ke sana? Iya, tadi Mama yang nyuruh. Karena ada proyek baru di sana. Kak, lu boleh aja ngurusin pekerjaan lu. Tapi bukan berarti lu harus menunda urusan lu dengan Luna. Lu harus cepat ngomong sama dia. Soal itu, tunggu gue balik aja nanti. Ya udah, gue cabut dulu ya. Sini filenya. Ngapain dibawa? Lah, katanya tadi buat Safa. Kapan gue ngomong gitu? Oh yaudah. San, sorry banget ya kelakuan anakku. Aku juga bingung kenapa dia jadi aneh begitu. Biasanya enggak loh. Bukan salah anak kamu, Vanessa. Itu semua salah Safa. Masa sih? Safa memang sudah mempengaruhi anak kamu sehingga perjodohan dia dengan Luna itu gagal. Kalau sampai dia berpikir dia akan lolos dengan perbuatannya, dia salah besar. Aku akan buat perhitungan. Kamu sudah mau pulang ya, Safa? Iya, Bu. Sebenarnya ada yang mau Ibu tanyakan sama kamu. Kamu nggak keberatan kan? Iya pasti enggak lah, Bu. Ibu mau nanya apa? Maaf ya kalau terlalu pribadi, soalnya Ibu hanya ingin tahu sebagai ibunya Bagas. Ibu lihat semenjak Bagas kenal dengan kamu,
dia jadi serius ingin menyelesaikan kuliahnya. Karena itu, Saya benar-benar nggak tahu harus jawab apa, Bu. Tapi yang jelas, saya sangat senang sekali bisa berteman sama Bagas. Karena dia baik sekali sama saya, Bu. Dia sangat perhatian sekali sama saya. kalau ibu tanya soal Juna, gimana? Kamu suka nggak berdekatan dengan Juna? Kalau ibu meminta kamu untuk memilih antara Bagas atau Juna, siapa kira-kira yang kamu pilih? Ini buat kamu. Apa sih yang buat lo? Gue cuma bisa seneng kalau ngeliat lo seneng. Lo beneran gak suka kan sama Juna? Kira-kira lo seneng gak ya kalau gue jadian sama Juna? Saya akan memilih Bagas, Bu. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Maksudnya apa ngomong kayak gitu? Dia lupa apa? Berapa banyak hal yang udah gue bantuin sama dia. Halo Jun. Lo sibuk gak malam ini? Gue pengen ngajak lo makan. Boleh. Di mana? Lo tau kafe Mentari kan? Iya, tahu. Gue tunggu jam 8 ya. Oke. Siti, sepertinya aku akan pernah bisa nemuin kamu. Sekarang aku akan coba untuk membuka hati aku buat gadis lain. Dia itu Luna. Kalaupun Luna akan menjadi tambatan hati aku yang terakhir.
Apa yang kamu lakukan sampai anaknya Tante Vanessa menolak Luna? Jawab pertanyaan Mama. Safa cuma ngelakuin untuk ngebantuin Luna aja, Ma. Karena Luna itu nggak suka dijodohin sama anaknya Tante Vanessa. Karena Luna itu nggak cinta. Tahu apa sih kamu tentang cinta? Hah? Ingat ya, Mama lakukan ini semua untuk Luna. Mama tahu yang terbaik buat Luna dan kepentingan Luna. Ngapain sih kamu ikut campur? Sini ikut. Ma. Kamu ganti baju itu dan Mama tunggu di ruang tengah. Ma, mau kemana pakai baju beginian, Ma? Udah, nggak usah banyak tanya. Cepetan ganti baju. Halo? Gue nggak mau tahu, pokoknya sekarang juga lo harus pegangan. Karena gue mau ngasih tahu sesuatu yang mengejutkan. Aduh, jangan bercanda deh, Gas. Mau ngomong apa sih? Semalam, Kak Juna ngaku kalau dia suka sama seseorang. Hah? Sama siapa? Semalam, Kak Juna ngaku kalau dia suka sama lo. Serius lo? Gas, lo nggak bercanda kan? Yaelah, ngapain juga gue bohong sama lo. Gue ngasih tahu lo, biar lo ntar nggak jantungan. Pas Kak Juna nyatain perasaannya ke lo. Makasih ya, Gas. Lo udah ngasih tau gue. Ya ampun, ini sumpah gue seneng banget loh. Ya udah, gue cuma pengen ngasih tahu itu aja. Ntar kapan-kapan gue telepon lagi ya. Bye. Mama, ngagetin aja. Kok malah kamu yang ceritain soal perasaannya Juna ke Luna? Mestinya kan kakak kamu sendiri yang cerita. Ya, abis Kak Juna kelamaan sih. Lagian kan nggak ada salahnya kalau Luna tahu duluan Kak Juna suka sama dia. Memangnya kamu benar-benar yakin bahwa perempuan yang kakak kamu sukai itu adalah Luna? Loh, kan semalam Kak Juna sendiri yang bilang. Mama nggak ngerasa kalau Kak Juna jatuh cinta sama orang lain kan? Ma? Enggak. Mama tinggal dulu ya. Ada sesuatu yang harus Mama selesaikan, kerjaan kantor. Ya? Ma, kita mau pergi kemana sih, Ma? Safa nggak suka pakai gaun ini. Suka atau nggak suka, Mama udah pilihkan gaun itu buat kamu. Ayo berangkat. Gue kaget loh, lo tiba-tiba ngajakin gue dinner. Emangnya ada acara khusus ya? Enggak juga sih. Aku cuma lagi pengen keluar aja. Mungkin lo emang belum mau bilang perasaan lo sekarang, Jun. Tapi gue akan bersabar sampai lo nyatain perasaan lo ke gue. Narian, kan kamu bilang kamu nggak mau dijodohin sama Luna. Nah sekarang, ini kenalin nih. Kakaknya, Safa. Pasti kamu cocok sama dia. Kamu jangan diem aja dong. Ceritain Kek tentang diri kamu. Nama gue Safa. Gue punya hobi nyanyi yang gak jelas. Dan gue orangnya bad mutan. Apalagi kalau misalnya gue ada kesel, gue suka teriak-teriak. Gue paling sebel kalau misalnya ada orang yang suruh gue mandi. Jadi gue jarang banget untuk mandi. Badan gue suka gatal-gatal dan gue juga punya masalah pencernaan. Jadi gue paling sering untuk buang angin di tempat umum. Apalagi sehari bisa bolak-balik ke kamar mandi terus. Jadi gue harap kalau misalkan lo mau jadi teman gue, apalagi kalau misalkan lo mau ngedeketin gue, lo harus tahan-tahan mental lo. Safa, apa-apaan sih kamu? Gak apa-apa Tante. Saya malah lebih suka sama cewek-cewek seperti dia. Juna pasti lagi tegang banget karena mau nembak gue. Aduh, gue jadi deg-degan nih. Kayak mimpi rasanya. Safa? Jun, kok diem aja sih? Ya udah ngomong aja.
Ngobrol. Ngobrol apaan ya? Ayo dimakan. Nanti makanannya dingin loh. Iya. Juna kalau lagi salah tingkah jadi tambah cute. Lo kenapa? Lo kepedesan ya? Udah bentar. Mbak. Mbak, pesan minuman yang sama lagi ya. Ayo dimakan. Juna, gue seneng banget deh kita bisa berduaan kayak gini. Gue harap kita selalu punya waktu ya untuk kayak gini. Lo kalau mau apa-apa bilang aja. Nanti tinggal pesan. Tapi dihabisin dulu. Coba dong. So sweet. Juna perhatian banget sama selera makan gue. Makasih, Pak. Juna, lo nggak apa-apa? Ya ampun, Juna. Juna, lo kenapa sih? Juna udah deh, jangan ngedance di sini. Lu tahu banyak orang. Safa? Gue Luna, gue bukan Safa. Maafin saya, Bu. Saya tadi udah salah kasih minuman yang dipesan Bapak. Minuman yang tadi ternyata mengandung alkohol. Mana nih? Juna bangun, Juna. Gak nyangka ya ternyata kakaknya Luna jauh lebih cantik daripada adiknya. Jauh lebih menantang lagi. Nanti kalau kita udah married, aku akan menghabiskan seluruh waktuku untuk bersama dengan kamu. Nanti kalau misalnya kita honeymoon, kamu maunya kemana? Stop ngomongin tentang rumah tangga karena gue nggak akan pernah nikah sama lo. Kawin aja gue ogah. Muka lo nggak usah ngupeng gitu deh. Gue sebel sama ngeliat muka lo. Safa! Safa! Kamu berani melawan saya? Hah? Kamu masuk ke dalam dan minta maaf sama Rian dan Tante Vanessa. Safa nggak mau, Ma. Ma, harusnya dia yang minta maaf sama Mama dan sama Safa. Soalnya dia megang-megang tangan Safa, Ma. Apa kamu bilang? Hah? Jadi menurut kamu, teman saya nggak punya kelas? Gitu? Pokoknya Safa nggak mau nikah sama orang yang nggak Safa cintai, Ma. Safa nggak mau, Ma. Mama nggak boleh kayak gitu dong, Ma. Safa, ini hukuman buat kamu. Karena Luna nggak jadi sama Rian. Dan semakin kamu melawan saya, semakin cepat saya nikahkan kamu sama Rian. Kamu tuh harus ingat ya, saya yang membantu kamu. Saya dan keluarga saya yang memungut kamu dari jalanan. Jangan melawan saya, ayo! Ma! Kamu pikir kamu bisa lolos dari saya? Kamu lihat aja. Batal deh kencan gue gara-gara pelayan. Gelin.
Juna ngaku kalau dia suka sama lo. Ya ampun, apa sih maksud semua ini? Apa iya Bagas bohongin gue? Juna, iya Jun, ini gue Luna. Juna, minum airnya dulu ya. Juna. Aduh. Mungkin Juna suka nyebut nama semua orang kalau lagi mabok. Akunya aja yang cemburu duluan. Bagas gak mungkin bohong. Juna emang suka sama aku. Mudah-mudahan aja Mama gak ngejar aku naik mobil atau nyuruh cowok gila itu untuk ngejar aku. Nggak mau dijodohin. Arjuna, kalau aja waktu masih kecil kita nggak kepisah, mungkin aku nggak harus ngalamin hal kayak begini. Aku capek, Arjuna. Aku capek. Aku harus ngelawan orang tua aku sendiri. Aku harus ngelawan mama aku sendiri. Orang yang udah ngejagain aku dari kecil. Aku gak mau dijodohin. Kamu di mana sih, Arjuna? Aku gak kuat. Jangan nyopet dong. Udah malam banget lagi. Gue gak mungkin bawa lo pulang ke rumah. Bisa dikira cewek gak bener gue sama Bu Widya. Terus gue harus bawa lo kemana dong, Jun? Jun sadar, Jun. Juna, apa gue bawa ke hotel aja ya? Iya. Di sana kan dia lebih aman. Malam-malam kayak begini, sama sekali nggak ada taksi sih yang lewat. Pulang bareng abang aja, Neng. Mau ngapain lagi lo? Mau gue lempar lagi lo pakai batu, ha? Mau kemana, Nona Manis? Tangkap aja kalau berani. Luna akan nyimpen obat ini untuk mastiin kalau Mama nggak ngelanggar janji Mama. Safa hilang, Wi. Dari semalam dia nggak pulang. Kalau lu mikir-mikir, ntar keburu disamber orang. Nih, kalau gue jadi cowok, kalau Safa sampai disamber orang, patahin lehernya.